Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adjana Sandi dari kelas MI2AC dengan NIM 1931730114 akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari pemrograman mobile. Di sini pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah aplikasi audio player sederhana, dan untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Di atas ada audio player, kemudian ada image view, ada judul lagu, lalu ada sidebar untuk mempercepat atau menuju ke durasi tertentu pada sebuah lagu. Kemudian ada 4 button, yaitu previous, play, stop, dan next. Kemudian di bawahnya juga terdapat 3 text view, di bawahnya lagi terdapat list view. Dan untuk tampilan list view-nya sendiri sederhana, hanya terdapat 3 text view. Kemudian pada main activity saya menggunakan database SQLite, di mana di sini untuk musik dan covernya saya mencarinya pada r.txt. Di sini dapat kita cari pada project, kemudian kita turun ke bawah sampai ke app, kemudian kita turunkan ke build, kemudian pada build kita turunkan di intermediates, kemudian runtime symbol, debug, kemudian r.txt. Di sini kita akan mencari kode-kode untuk musik yang telah kita input sebelumnya, atau untuk cover yang telah saya input sebelumnya. Dan kode-kode ini digunakan untuk mengeplay, untuk memainkan lagu ya. Kode ini untuk memainkan lagu atau memutar musik yang dipilih. Pada database-nya di sini saya membuat tabel untuk musik ya. Dan pada tabel musik ini terdapat 3, ada ID musik, ID cover, dan nama musik. Dan pada ID musik ini terdapat kode yang tadi dari r.txt tadi. Kemudian untuk ID cover juga mengambil dari situ, dan saya telah menginputkan 3 musik, ID beserta ID musik, ID cover beserta namanya. Kemudian kita kembali lagi ke main activity. Pada onCreate di sini terdapat beberapa objek. Di sini ada media controller dan ada media player. Di sini sebelum ke onCreate sudah dideklarasikan objeknya di atasnya onCreate pada let init var media player. Kemudian untuk song itu yang bentuknya seperti garis, ada bundarannya ini ya. Itu untuk song-nya ada max dan progressnya ini 0, lalu maxnya itu 100. song set on sidebar, kemudian button next, button previous, button pause atau stop ya. Ini tadi saya namakan pause untuk button stopnya. Kemudian ada button play, di bawahnya lagi ada list view, playlist. Dan di sini kenapa kok tidak this? Karena di sini item on click, di mana item on click ini bertujuan untuk mengisikan data-data yang diklik pada list view tersebut ya.
Di sini untuk apa ID music ini yang dimasukkan ke variabel EDM ini adalah ID. Kemudian untuk ID cover atau IDC ini juga dimasukkan IDC. Kemudian untuk N ini dimasukkan nama. Kemudian di sini saya kasih fungsi audio play EDM, bermaksud ketika item yang berada di list view itu diklik, itu langsung memainkan lagu yang dipilih. Dan kemudian kita akan langsung menuju ke fungsi audio play. Fungsi audio play ini terdapat media player.create this. Kemudian ini adalah yang akan dimainkan, musik yang akan dimainkan. Di sini yang akan dimainkan adalah EDM. Kemudian song-nya itu song.max itu maksudnya maksimal itu maksimal song-nya, atau yang ini yang ini kan terdapat ada cure time dan max time. Cure time ini adalah waktu dimana bulat-bulatannya ini berada. Jadi jika seumpamanya max time ini adalah waktu akhir, berarti cure time itu adalah waktu dimana si bulatan ini menuju ke waktu akhir ya. Jadi seumpamanya ada max time-nya itu 2 menit, di tengahnya itu berarti 1 menit gitu. Kemudian terdapat song progress, di mana song progress ini adalah media player current position, tempat di mana bulatannya tadi berada. Kemudian IMV set image ini itu adalah image-nya atau gambar yang ada di sebelah kirinya ini berwarna biru. Itu gambarnya itu nanti akan diisi dengan IDC. IDC itu ID dari cover, jadi biar tampil. Kemudian ada T-extract, ini diisi nama lagu. Kemudian setelah itu media playernya kita start, dan di sini terdapat variabel update sigbar progress thread. Kemudian bawahnya ada handler, pause, delay, dan lain-lain. Kemudian ada function audio next dan audio previous, dan ada audio stop. Di sini untuk update sigbarnya seperti yang dapat kita lihat adalah variabel cure time, atau yang tadi waktu berjalannya musik tadi yang tempat bulatannya berada, itu kita akan mengaturnya sesuai fungsi millisecond to string. Millisecond to string itu berada di atas, yaitu di sini. Millisecond to string itu adalah di mana millisecond to string ini akan mencetak waktu yang diperlukan. Di sini waktu yang akan kita cetak itu menit dan detiknya. Untuk menit itu di awal dan detiknya itu di belakangnya. Nah, seperti ini ya return. Kemudian kita akan langsung menuju ke sebelumnya di sini terdapat pada on click dan show data. Pada on click ini terdapat beberapa button ya di sini. Ini untuk agar buttonnya bisa ditekan. Ini terdapat button play. Button play ini jika ditekan maka akan langsung audio play, dan audio next untuk button next, button previous untuk audio previous, dan button pause untuk audio stop. Pada show data ini ditunjukkan pada list view-nya. List view-nya itu nanti akan mencetak beberapa lagu yang terdapat pada tabel database yang telah kita buat di awal tadi. Baik, kita akan menuju ke demonya. Untuk tampilan utamanya akan seperti ini, dan jika kita tekan salah satu dari ketiga musik ini akan langsung keluar suaranya. Contohnya sebagai berikut. Ini untuk musik yang pertama, dan di sini mohon maaf
ada beberapa kekurangan ya. Untuk button previous dan nextnya ini belum dapat digunakan dengan baik, jadi masih terdapat beberapa kekurangan. Oke. Dan jika kita tekan stop atau button pause ini, maka ini otomatis musiknya akan berhenti, dan jika kita play kembali maka akan kembali dari awal. Dan jika kita ingin pindah lagu, kita bisa langsung tekan ke tabelnya rescue. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.